Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Metasari dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dengan NPM 2288201.004. Di sini saya akan menjelaskan 4 kasus kesalahan berbahasa yang saya temui, yaitu mencakup aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Sebelum saya menunjukkan contoh kesalahan berbahasa yang saya temui, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesalahan berbahasa tataran fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kesalahan pada tataran fonologi merupakan kesalahan yang berhubungan dengan pelafalan dan penulisan dalam berbahasa. Beberapa kesalahan pada tataran fonologi itu diantaranya penghilangan fonem, perubahan fonem, penambahan fonem, ataupun perubahan bunyi diftong menjadi fonem tunggal. Kesalahan dalam tataran fonologi ini juga meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan lambang bilangan. Kesalahan berbahasa tataran morfologi adalah kesalahan dalam pembentukan kata yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Kesalahan ini bisa terjadi karena salah memilih afiks, salah menggunakan kata ulang, atau salah menyusun kata majemuk. Ada beberapa contoh kesalahan berbahasa tataran morfologi itu seperti penulisan morfem yang salah, pengulangan yang salah, kemudian penulisan kata majemuk yang serangkai, penyingkatan morf, penghilangan prefiks ataupun penggunaan afiksasi yang kurang tepat, penggunaan ragam bahasa lisan menjadi ragam bahasa tulis. Kemudian, kesalahan berbahasa tataran sintaksis itu adalah penyimpangan struktur kalimat, frasa, ataupun klausa. Kesalahan ini dapat terjadi pada penggunaan kata, konjungsi, dan urutan kata. Contohnya itu pada kalimat tidak bersubjek, kalimat tidak berpredikat, kalimat tidak logis, penggunaan konjungsi yang berlebihan, penggunaan kata tanya yang tidak perlu, penggunaan istilah asing, urutan kata yang tidak paralel. Kesalahan berbahasa tataran semantik adalah kesalahan yang terjadi ketika makna tidak tepat atau tidak sesuai dengan konteks kalimat. Kesalahan ini biasanya terjadi dalam berbicara maupun menulis. Beberapa contohnya yaitu menggunakan kata yang tidak tepat, menggunakan kata-kata yang serupa, menggunakan makna yang kurang tepat, perubahan makna, kemudian ambiguitas, dan gejala hiperkorek. Kesalahan berbahasa pertama yang akan saya bahas yaitu kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Kesalahan tersebut ada dalam postingan iklan di Instagram. Pada postingan itu berisi terdapat kesalahan berbahasa, yaitu adanya perubahan fonem. Pada postingan tersebut letak kesalahannya ada pada kata fakta menarik. Jadi kesalahan itu sangat fatal karena perubahan fonem dapat mempunyai arti yang berbeda atau berbeda maknanya. Jadi pembenaran yang seharusnya adalah fakta menarik. Jadi fonem R seharusnya adalah fonem E. Maka makna kata tersebut dapat dengan jelas untuk dimengerti sehingga tidak melahirkan ambiguitas. Dalam postingan iklan itu seharusnya berbahasalah dengan jelas dan benar, karena bisa saja faktor-faktor kesalahan berbahasa dapat mempengaruhi pada penjualannya. Kesalahan itu dapat membedakan arti katanya. Jadi ada baiknya sebelum memposting iklan di Instagram perlu adanya penyuntingan atau mengecek padanan kata agar tidak menimbulkan kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan berbahasa yang kedua itu adalah kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Pada spanduk tersebut terdapat beberapa kesalahan pada kata warung. Kata tersebut masih menggunakan ejaan lama font of Hugisen yang masih menggunakan oe dibaca u. Sedangkan saat ini ejaan tersebut tidak dipakai lagi atau berubah total karena telah memakai ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan penulisan yang benar yaitu adalah warung. Pada kalimat pesan sekarang seharusnya kalimat tersebut tidak menggunakan huruf kapital
secara keseluruhan, akan tetapi cukup pada awal setiap kata, sesuai dengan panduan EYD dalam penggunaan huruf kapital. Dampaknya terhadap komunikasi menyebabkan pesan tidak dipahami dengan benar, dan dapat pula mengganggu persepsi membaca tentang isi pesan. Persepsi pembaca tentang isi pesan. Yang ketiga yaitu kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Kesalahan berbahasa ini terdapat pada pamflet yang bertuliskan beli bongkar rumah tua. Kesalahan berbahasa itu karena penggunaan konjungsinya yang tidak benar. Kesalahan itu terletak di penggunaan konjungsi yang kurang. Seharusnya setelah kata beli itu menggunakan konjungsi dan atau. Jadi kalimatnya seperti ini: beli dan bongkar rumah tua, atau beli atau bongkar rumah tua, untuk mengurangi ambiguitas pada kata tersebut. Dalam pamflet tersebut seharusnya menggunakan tataran bahasa yang jelas dan benar, karena bisa saja faktor-faktor kesalahan berbahasa tersebut dapat mempengaruhi pada penjualannya. Kesalahan pada pamflet di atas bisa merubah arti dari kata tersebut. Jadi, ada baiknya sebelum mencetak pamflet itu perlu adanya penyuntingan atau mengecek padanan kata agar tidak menimbulkan kesalahan dalam berbahasa. Jenis kesalahan berbahasa yang terakhir yaitu kesalahan berbahasa tataran semantik. Kesalahan ini terdapat pada kata rekapitulasi. Dalam kalimat tersebut itu mengalami kesalahan pemilihan kata yang tidak tepat dalam penggunaan kata-kata yang mirip. Rekapitulasi itu memiliki kemiripan dengan rekapitulisasi dan memiliki arti yang berbeda dari kedua kata tersebut. Dengan adanya kemiripan, maka akan mengakibatkan salahnya persepsi makna dalam sebuah kalimat. Rekapitulasi itu memiliki arti ringkasan, sedangkan rekapitulisasi itu adalah perubahan. Jika kalimat tersebut menggunakan kata rekapitulasi, itu tidak tepat karena dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman makna. Kata yang tepat itu seharusnya yaitu rekapitulisasi, yang artinya perubahan. Jadi, penulisan yang benar yaitu rekapitulisasi. Data PDP dirawat dan pulang sehat berdasarkan wilayah kerja fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkalis.